Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ahmad Sultani sebagai dosen mata kuliah Bahasa Indonesia dan teman-teman saya yang saya banggakan. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Izinkan saya untuk memperkenalkan anggotanya. Yang pertama, saya sendiri, Ana Siti Nur Rahmah. Kemudian ada Muhammad Faisal sebagai presentator, Muhammad Akmal Fajar Rizky, dan Aisyah Nur Karomah. Ya, saya persilahkan untuk mempresentasikan hasilnya. Ya, perkenalkan, nama saya Ana Siti Nur Rahmah. Saya akan mempresentasikan tentang pengertian paragraf. Paragraf adalah rangkaian kalimat yang memiliki gagasan pokok secara umum. Arti paragraf adalah bagian-bagian berbeda dari sebuah artikel atau isai dan biasanya berkaitan dengan topik tertentu dan disorot dengan baris, spasi, dan fenomena baru. Saya Muhammad Faizal akan menjelaskan jenis-jenis paragraf. 1. Paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah jenis paragraf yang gagasan utama atau ide pokoknya berada di awal paragraf, bersifat deduksi, dan dikembangkan dari pernyataan umum ke khusus. Biasanya, jenis paragraf deduktif memiliki kalimat utama yang berada di awal paragraf, sedangkan kalimat penjelasnya terletak setelah kalimat utama. 2. Paragraf induktif. Paragraf induktif adalah jenis paragraf yang gagasan utamanya berada di akhir paragraf, bersifat induksi, dan dikembangkan dari pernyataan khusus ke umum. Jenis paragraf induktif memiliki kalimat utama yang berada di akhir paragraf. Kalimat penjelas berada sebelum kalimat utama. 3. Paragraf campuran. Paragraf campuran adalah jenis paragraf yang merupakan pembangunan dari kedua paragraf sebelumnya, yakni deduktif dan induktif. Pada paragraf campuran, kalimat utamanya berada di awal dan di akhir paragraf, sementara kalimat penjelas berada di tengah-tengah paragraf. Sedangkan jenis paragraf berdasarkan isinya antara lain: 1. Paragraf deskripsi. Paragraf deskripsi adalah jenis paragraf yang menggambarkan suatu objek yang bertujuan agar pembaca juga dapat melihat, mendengar, ataupun merasakan objek yang digambarkan tersebut. 2. Paragraf narasi. Paragraf narasi merupakan jenis paragraf yang menceritakan tentang sebuah peristiwa ataupun kejadian yang di dalamnya terdapat alur cerita, tokoh, konflik, dan latar, yang biasanya kita temui pada cerita novel. 3. Paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi adalah jenis paragraf yang berisikan tentang pendapat yang menerangkan sebuah topik. Paragraf eksposisi memiliki tujuan memberi informasi demi menambah pengetahuan pembaca. 4. Paragraf argumentasi. Paragraf argumentasi adalah jenis paragraf yang menyampaikan ide atau gagasan yang disertai dengan bukti dan juga fakta faktual dan penulisan. Tujuan dari paragraf ini untuk mendukung sebuah ide yang disampaikan kepada pembaca. 5. Paragraf persuasi. Paragraf persuasi adalah jenis paragraf yang berisi ajakan yang bertujuan untuk mengaruhi pembaca agar melakukan sesuatu hal sesuai dengan yang diajak. Demikian adalah jenis paragraf beserta penjelasannya. Semoga bermanfaat. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akmal Fajar Rizky dari kelas 1 HESB dengan NIM 2141130301126. Sini saya akan menjelaskan tentang pengertian paragraf yang efektif. Paragraf yang efektif
adalah paragraf yang di dalamnya terdapat suatu pesan yang jelas. Paragraf yang efektif selalu mampu mengarahkan pembacaan ke mana arah pembicara topik yang utama. Keefektifan suatu paragraf dapat juga dilihat dari bentuk-bentuk kalimat efektif di dalamnya. Pembaca dengan mudah menangkap maksud yang ingin disampaikan oleh penulis. Nah, di sini juga ada pengertian paragraf menurut para ahli yang sering kita ketahui merupakan suatu jenis paragraf yang mengandung unsur kesatuan paragraf. Dalam hal ini, tentunya paragraf dibuat sedemikian rupa sesuai dengan ketentuan syarat-syarat paragraf yang baik. Lalu, bagaimana dengan paragraf yang dibuat di luar ketentuan tersebut? Tidak semua paragraf yang ditulis oleh penulis merupakan paragraf yang efektif. Paragraf yang dibuat sedemikian rupa, namun tidak mampu menyampaikan isi paragraf kepada pembaca merupakan paragraf yang efektif. Perkenalkan, nama saya Aisyah Nur Karomah, NIM 2141103011124. Ciri paragraf yang efektif. Di antaranya, 1. Kelengkapan. Syarat utama sebuah paragraf adalah adanya unsur-unsur yang lengkap. Di antaranya ada gagasan utama, topik utama atau permasalahan yang sedang dibahas dalam suatu paragraf. Yang berikutnya ada kalimat utama. Kalimat yang mengandung gagasan utama. Kalimat ini memaparkan apa yang akan dibahas pada paragraf. Yang berikutnya ada kalimat penjelas. Uraian mengenai kalimat yang akan menjelaskan atau merinci isi dari kalimat utama pada paragraf. Kalimat penjelas perlu untuk ditulis karena kalimat inilah yang akan memberikan alasan yang kuat pada gagasan utama. Yang kedua, ada kesatuan pikiran. Suatu paragraf yang memiliki satu kesatuan gagasan utama beserta dengan kalimat penjelas lainnya disebut juga sebagai kesatuan pikiran. Gagasan tersebut dikembangkan dengan saling menghubungkan satu sama lain sehingga tidak menyebabkan kalimat yang sumbang. Yang ketiga ada kepaduan. Paragraf dinyatakan padu jika dibangun dengan kalimat-kalimat yang berhubungan logis. Kepaduan paragraf dapat dibangun dengan memperhatikan beberapa unsur, yaitu unsur kebahasaan. Unsur kebahasaan yang digambarkan dengan pengulangan kata kunci, kata ganti, dan kata atau frasa transisi. Yang berikutnya ada pemerincian atau penggunaan konjungsi dan urutan isi paragraf. Dilakukan secara kronologis dan logis. Berikutnya ada konsisten menggunakan sudut pandang. Perkenalkan, nama saya Hana Sidunur Rahma. Ya. Cara mengembangkan paragraf. Pengembangan paragraf adalah suatu paragraf yang menghendaki adanya pengembangan atau perluasan yang berintikan kalimat utama. Dalam melaksanakan pengembangan paragraf biasanya diawali dengan mengubah topik cerita menjadi sebuah kalimat tunggal yang bersifat umum. Berikut ada beberapa cara untuk mengembangkan paragraf. Yang pertama, cara definisi. Cara definisi adalah mengembangkan paragraf melalui pengungkapan penjelasan atau pengertian dari suatu masalah yang dibicarakan serta diungkapkan dari berbagai sudut pandang. Yang kedua ada cara analogi. Analogi adalah bentuk pengungkapan suatu objek yang dijelaskan dengan objek lain yang memiliki suatu kesamaan atau kemiripan, biasanya dilakukan dengan bantuan kiasan. Yang ketiga, cara contoh-contoh. Contoh-contoh disajikan sebagai gagasan penjelas untuk mendukung atau memperjelas gagasan umum agar mudah dipahami oleh pembaca. Cara sebab akibat.
cara sebab akibat sering disebut dengan kausalitas. Pengembangan paragraf cara ini dapat dilakukan dengan menyajikan sebab sebagai gagasan penjelas atau sebaliknya disajikan akibat sebagai gagasan pokok utama diikuti dengan penyebab sebagai gagasan penjelas. Yang kelima ada cara perbandingan. Cara perbandingan merupakan sebuah pengembangan paragraf yang dilakukan dengan membandingkan guna memperjelas suatu paparan. Yang keenam ada cara pertentangan, yaitu cara pengembangan paragraf yang biasanya menggunakan ungkapan-ungkapan seperti berbeda dengan pertentangan dengan, sedangkan, lain halnya dengan, akan tetapi, dan bertolak belakang dari. Sekian presentasi dari kami. Bila banyak salah, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.